Hai, halo, my lovely tribe, apa kabar? Malam hari ini adalah reading untuk subscriber. Dan ini untuk kamu, keluarga jiwaku, yang aku harapkan kondisinya saat ini semoga tetap baik-baik saja, justru lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan kalaupun ada perasaan tidak nyaman itu, semoga hanya sementara, oke? Dan reading kali ini adalah tentang beberapa yang mempertanyakan, banyak justru ya, keluarga jiwaku, kamu saat ini yang sedang merasakan ketidaknyamanan, kemudian kamu bertanya, sampai kapan ketidaknyamanan ini? Reading ini adalah untukmu yang mencari jawaban atas pertanyaan itu, oke? Aku akan terhubung dengan Spirit Guide dan The Universe Energy untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan kepadamu tentang hal ini. Perasaan yang sangat mengganggu, dan jika dibiarkan berlarut-larut, maka ini berpotensi untuk memblokirmu dari keberkahan yang seharusnya untukmu. Jadi sepertinya penting bagi kamu, terutama untukmu yang masih punya impian-impian yang belum kamu dapatkan, masih ada sebuah tempat di luar sana yang sangat kamu inginkan, sebuah tempat itu bisa jadi untuk beberapa orang adalah seseorang, tempat kamu pulang, tempat kamu bersandar. Kenapa seperti sulit sekali atau jauh dari jangkauan untuk ke sana, oke? Karena sesungguhnya jawaban itu ada dalam dirimu, tapi aku pahami bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan dan keheningan, apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini, sehingga bagi beberapa di antara kamu masih kesulitan untuk mengakses jawaban itu dari dalam dirimu. So, semoga bacaan ini membantu. Dan general reading, guys, oke? Aku menarik energi dari begitu banyak orang, dari begitu banyak jiwa-jiwa baik yang saat ini sedang ada dalam sebuah persimpangan, sedang ada dalam sebuah, mungkin beberapa aku rasakan bingung, oke? Beberapa seperti tidak benar-benar merasa ada di tempat yang seharusnya, ada sebuah pencapaian yang saat ini kamu tuju tapi kamu belum sampai ke sana. Kemudian kadang-kadang mulai muncul keraguan itu hingga ada di sebuah titik mempertanyakan kepada semesta, the universe, atau kepada Tuhan, ya Tuhan, kapan sih ini berakhir? Apa yang aku alami ini? Lalu kapan datang kebahagiaan? Kapan datang yang namanya keberkahan, keberlimpahan untuk kehidupanku? Untuk kamu yang sedang dalam situasi itu dan mempertanyakannya, let's see apa yang Spirit Guide dan The Universe Energy miliki untukmu. The Universe Energy and also Spirit Guide, please help me. Thank you. Aku mendapatkan sebuah perasaan, oke, ketika mungkin beberapa di antara kamu sedang berusaha untuk menerima sebuah keadaan, tapi kok kayaknya nggak bisa-bisa ya, kok kayaknya sulit sekali. Sejujurnya yang perlu kamu lakukan saat ini adalah menerima, oke? Menerima bahwa memang sekarang ini, memang saat ini kamu belum bisa menerima. Jadi gak perlu dipaksakan. Atau karena healing itu adalah sebuah proses yang harus bisa kamu nikmati setiap prosesnya. Kamu gak bisa memaksakan diri kamu untuk menerima jika memang hati kamu belum menerima saat ini. Wow. Kau punya the star. Okay. The Hierophant. Okay. Page of Swords in reverse. The Tower. Okay. The Magician. My goodness. Ada begitu banyak magic arcana di sini. Aku tahu situasinya tidak mudah, sama sekali tidak mudah untukmu. Ya. I got it. The Devil. Di bawah the star ada the devil. Ketika ada sebuah harapan,
kemudian muncul keraguan. Ketika memunculkan optimisme, tiba-tiba beberapa detik kemudian kamu pesimis dan kamu khawatir dengan apa yang ada di depan. Kamu takut karena ada ketidakpastian di sana. Bisakah kamu melewati ini? Bisakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Muncul begitu banyak pertanyaan. Oke, let's see. Tapi setidaknya ya, kabar bagusnya adalah cuma ada satu source di sini. Jadi kapan Tirotenia? Kapan aku bisa lepas dari ketidaknyamanan atau situasi ini? Satu hal tadi yang aku sampaikan di awal ya, bahwa jika saat ini kamu belum bisa untuk menerima keadaan yang sudah terjadi, ini untuk beberapa yang merasa baru saja dikecewakan atau sudah dikecewakan, kemudian ada sebuah upaya yang gagal, yang kamu tidak sampai ke target kamu, ada sebuah relationship yang barangkali tidak benar-benar berjalan sesuai dengan harapan kamu, maka untuk beberapa mungkin kamu kehilangan seseorang, kamu kehilangan peluang, kamu kehilangan pekerjaan, beberapa studinya, kuliahnya tidak lulus tepat waktu seperti kebanyakan orang, kemudian muncul begitu banyak keraguan dari orang-orang sekeliling kamu, ketahuilah. Yang paling baik saat ini adalah menerima keadaan. Yang paling baik adalah itu. Karena jawaban dari kapan itu adalah tentang kapan kamu bisa menerima dirimu dengan setiap keadaan yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Itu satu. Kemudian, ketika berbicara tentang kapan, artinya kamu belum menemukan sesuatu yang membahagiakan yang bisa menutup lubang itu, ya, sebuah ketidaknyamanan dalam diri kamu. Aku merasa di sana ada sebuah akar kekecewaan, ya. Dan akar kekecewaan ini, ketahuilah, itu karena ada sebuah harapan yang dipaksakan. Semua kekecewaan berawal dari sebuah harapan yang dipaksakan. Entah harapan itu digantungkan pada orang lain atau pada sesuatu yang ada di luar dirimu. Kemudian satu lagi, akar dari sebuah harapan yang dipaksakan ini adalah karena ada bagian dari dirimu yang cuma memikirkan diri sendiri. Perhatikan itu. Karena jika kita fokus untuk memberi sesuatu, maka kita tidak akan terlalu fokus atau memberikan perhatian kita, memprioritaskan kita terhadap sesuatu atau sebuah harapan, tapi memaksakan harapan itu. Harapan, namanya saja harapan, Ada momen di mana kamu mengharapkan sesuatu terjadi. Kamu berharap sesuatu terjadi. Dan berharap itu bedakan dengan memaksakan. Kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu, tapi memberi rasa memaksakan pada sesuatu itu atau seseorang. Sehingga kenali itu. Memaksakan sesuatu, memaksakan sebuah harapan, itu sama saja seperti kamu egois. Kamu egois pada dirimu sendiri. Jika di reading sebelumnya aku menyampaikan ini, hukum pertukaran energi, artinya adalah ketika kamu mendapatkan kebahagiaan dari kehidupan, maka jangan lupa untuk memberi lagi kepada kehidupan. Dan kecenderungan untuk egois di sini, mudah-mudahan ini bisa segera kamu netralisir dengan cara agar jangan cuma mau diberi, tapi kamu juga harus mau memberi kepada kehidupan, memberi apapun kepada sesama makhluk, hal yang bermanfaat. Kalau nggak bisa dengan uang, kamu punya tenaga, kamu punya pikiran, kamu punya energi, maka berikan itu. Setidaknya hanya dengan berdiam diri sekalipun kamu bisa memberi sesuatu loh kepada planet ini, kepada kehidupan ini. Apa yang bisa kita beri dengan kita berdiam diri? Ada. Dalam diammu, dalam diammu, kamu menemukan ketenangan dirimu, kemudian kamu perlahan menaikkan vibrasimu. Dengan apa? Kamu bernafas secara sadar, kemudian kamu mensyukuri setiap hal yang ada dalam kehidupanmu. Sesungguhnya, ya, vibrasi itu menular, ya, tanpa kamu bisa melihat dengan dua bola mata atau sepasang bola matamu. Vibrasi itu bisa dirasakan oleh sekelilingmu.
Ya, kenapa kemudian kamu seringkali merasa aku tuh kalau deket dia kok kayaknya panas ya gitu. Bawaannya tuh kayak dia marah-marah terus dan lain sebagainya. Ketahuilah itu. Sesungguhnya energi itu bisa dirasakan oleh sekeliling kita, oleh lingkungan kita, oleh makhluk hidup di sekeliling kita. Kenapa kemudian katakan aku menganalogikan seekor anjing ya. Kasih dua orang yang punya vibrasi berbeda. Ya, yang satu niat jahat, yang satu niatnya baik. Yang satu kurang bersyukur, yang satu bersyukur. Kebanyakan ya, banyak perbedaan reaksi ketika didekati oleh dua orang dengan vibrasi yang berbeda. Yang artinya adalah memang getaran itu bisa dirasakan. Maka getaran mana yang saat ini kamu pilih untuk ada di kehidupanmu. Jadi kalau ada excuse, ya gimana orang gue aja lagi jatuh kayak gini, masa gue harus bantu? Gue harus ngasih apa? Gue bisa ngasih apa sama kehidupan? Actually ketika kamu memberi sesuatu pada dirimu, kamu mensyukuri, as simple as nafas yang kamu punya. Itu adalah bagian dari dirimu memberi kepada kehidupan. Gak ada excuse lagi dong sekarang. Gak ada alasan lagi. Oke, aku akan membuat ini lebih fokus. Oke, nice. Kemudian, pikiran-pikiran yang membuat seseorang overthinking atau overanalyzing di sini, ya. Karena ada the Hierophant di sini. Ada sebuah nilai-nilai yang aku rasa sebuah opini atau sebuah standar yang dibentuk oleh sebuah society yang membuat akhirnya orang jadi kayak ada pertanyaan gini, atau mungkin kamu sempat menanyakan ini, aku merasakan itu. Usia segini nih idealnya punya apa sih? Atau seseorang di lingkungan kamu yang dekat denganmu mulai mempertanyakan itu. Kamu tuh usianya udah segini, tuh lihat teman-teman kamu yang seumuran tuh udah punya apa dan lain sebagainya. Nggak selalu materi ya, tapi bahkan kadang jodoh, pasangan, anak dan lain sebagainya. Pembahasan-pembahasan ini. Sesungguhnya yang perlu kamu ketahui adalah bahwa usia berapapun, idealnya kamu itu memiliki apapun yang kamu miliki sekarang. Oke? Jadi beritahu pada orang yang misalnya ada yang mempertanyakan itu di sekelilingmu. Usia berapapun, idealnya, kalau kamu bertanya idealnya, maka idealnya adalah kamu memiliki apapun yang kamu miliki sekarang. Itu ideal. Karena hukumnya begini. Semakin kamu merasa bahwa kamu gak punya ini, semakin kamu merasa kamu kurang, gak punya ini, gak punya itu, maka jika itu mendominasi, semakin diiyain oleh Tuhan. Gampangnya adalah semakin diiyain oleh semesta ini. Makanya kenapa ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya itu istilah untuk kadang-kadang konteksnya berbeda. Tapi sesungguhnya ada korelasinya ketika kita berbicara tentang itu. Kenapa kemudian orang yang sukses, ya orang yang sudah ada di titik kesuksesan, artinya sukses di sini bukan cuma secara materi ya, tapi juga secara spiritual. Sepertinya nanjaknya gampang nih gitu, naik lagi. Sementara yang satu terpuruk, ini biasanya turunnya juga cepet. Kayak semakin susah. Kan ada mindset di situ yang merupakan hukum universal, hukum energi universal. Semakin kamu merasa nggak punya, semakin diiyain oleh semesta. Itulah kenapa ya, yang punya biasanya semakin punya karena mereka punya mindset bahwa aku bersyukur dengan apa yang aku miliki, aku bahagia dengan apa yang aku miliki. Kemudian ditambahlah nikmat dan berkahnya oleh Tuhan. Sementara yang merasa gak punya, makin gak punya karena terlalu banyak mengeluhkan sesuatu. Mengeluhkan dan meratapi hal yang tidak dia punyai di usia sekarang. Jawab itu kepada orang-orang yang mempertanyakan itu, ya. The Hierophant di sini. Ada sebuah nilai-nilai, ada sebuah standar yang diberikan oleh society. Jangan sampai itu membuat kamu punya mindset yang seperti ini, ya. Justru semakin fokus terhadap sesuatu yang tidak kamu miliki sehingga itu yang kamu tarik dalam kehidupanmu. My dear, okay. Page of Swords, this is in reverse, ya. Aku mendengar tentang kualitas kehidupan, ya.
Let's see. Ini adalah gambaran dari sebuah awal, oke? Kepompong menjadi kupu-kupu. Sebuah awal untuk transformasi. Maka kemudian kita berbicara tentang kualitas kehidupan. Kualitas kehidupanmu ini adalah sebagian besar emosi yang sering kamu akses. Sebagian besar emosi yang kamu rasakan. Jika sekarang kondisi kamu masih ada dalam ketidaknyamanan ini, coba sekali lagi. Coba kamu cek. Emosi jenis apa yang lebih sering kamu akses dalam kehidupan kamu? Emosi jenis apa yang paling sering kamu rasakan? Yang paling sering kamu ekspresikan? Sehingga kamu ada dalam ketidaknyamanan ini. Karena siapapun yang melihat video ini, aku tahu bahwa ada ketidaknyamanan dalam kondisimu sekarang. Sehingga ketidaknyamanan itu berkorelasi dengan kualitas kehidupanmu. Sementara gambaran paling simpel dari kualitas hidupmu adalah emosi yang paling sering kamu akses. Apakah emosi yang positif atau justru emosi yang negatif? Emosi positif itu ketika menghadapi masalah, kamu bisa melihat secara jelas masalahnya, kemudian fokus nyari solusi dengan membawa optimisme bahwa akan ada solusi yang kamu temukan di sana. Kemudian tetap menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, dengan penuh bahagia. Jadi kamu ringan aja menjalani kehidupan. Karena toh kehidupan ini adalah tentang ketidakpastian. Jadi kenapa harus takut dengan ketidakpastian? Even kita sampai umur berapa, sampai jam berapa hidup, itu udah gak pasti. Kita gak tahu. Dan itu adalah wilayah Tuhan. Jadi kenapa harus takut dengan ketidakpastian yang ada di depan sana? Karena kehidupan ini adalah tentang ketidakpastian. So, my dear, di mana kualitas kehidupanmu? Aku berharap kamu lebih sering mengakses emosi-emosi positif dibandingkan emosi negatif. Emosi negatif itu apa sih? Emosi negatif itu galau, bingung, takut dengan masa depan, penuh kekhawatiran, overthinking, overanalyzing, kecewa, sakit hati, dendam, amarah yang luar biasa, memendam amarah yang luar biasa terhadap seseorang, banyak mengeluhnya dalam kehidupan, dan masih banyak lagi emosi-emosi negatif. Wow. The Magician. Okay. Bahwa kamu bisa melakukan banyak hal dalam kehidupanmu. Karena kamu adalah pesulapnya. Okay? Kamu adalah kreatornya. Jadi kamu ini bukan korban. Bolehlah kalau kita berbicara tentang untuk beberapa yang mendengarkan reading ini. Aku tahu kamu mengalami masa kecil yang tidak mudah. Okay? Jika itu tentang masa kecilmu, okay, aku tidak akan menyalahkan, Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di masa kecil kamu, maka sesungguhnya itu adalah jalan kehidupan yang dipilihkan Tuhan untukmu. Tapi ketika kamu sudah beranjak dewasa, maka sesungguhnya kamu bukan lagi victim, kamu bukan lagi korban, tapi kamu adalah kreator kehidupanmu. Kamu menciptakan takdir luar biasa dalam kehidupanmu. Sehingga berlakulah sebagaimana seorang kreator kehidupan. Berlakulah gentle dengan itu. Jangan menjadi orang yang lebih suka menderita. What? Apa-apaan? Emang ada orang lebih suka menderita? Banyak. Tanpa disadari, banyak Semoga kamu tidak termasuk. Karena kadang-kadang yang memblokage manifestasi, Magician ini tentang manifestasi, dia tuh cuma tinggal satu langkah lagi dia berhasil. Tapi blockage-nya banyak Yang memblokage biasanya adalah kerumitan yang kamu tanamkan dalam dirimu. Orang-orang yang punya mindset dia mencintai penderitaan. Ini biasanya jika diberi solusi, kemudian solusi itu membutuhkan sebuah konsistensi. Kadang dianggapnya susah. Konsistensi itu bukan hal yang mudah, tapi itu perlu dan itu akan selalu dipakai. Kapanpun, dimanapun, harus konsisten. Mengupayakan sesuatu tuh kalau nggak konsisten nggak akan pernah
terwujud apa yang kamu upayakan. Even ketika kita menginginkan sesuatu, kita pun harus konsisten berpikir positif dan merasa positif dengan hal itu. Yang akhirnya adalah ketika ada mindset susah, karena ada kata konsisten di situ, kemudian nggak dijalanin, karena ngerasa nggak sanggup, aduh itu susah banget, susah. Kalau dalam healing ya, yang aku lakukan adalah selalu ketika self meditation, maka aku selalu meminta 21 hari itu minimal ya. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak, aku tahu itu. So, ini tentang kesungguhannya, ini tentang niatnya. Makanya kenapa ada orang-orang yang sepertinya memang suka menderita ya. Ya mungkin dia akan menolak ketika diberi label ini. Kamu mungkin akan menolak, tapi benarkah kamu tidak dalam kategori ini? Mudah-mudahan tidak, aku berharap tidak. Oke, my dear. Kemudian kalau dikasih sebuah solusi, yang misalnya solusi itu adalah solusi yang simple, nah dianggapnya terlalu gampang. Jadi ini ada dua hal ya. Yang satu mindsetnya susah, yang satu mindsetnya ngegampangin. Akhirnya ya karena ngerasa itu hal yang gampang, sepele, akhirnya pun nggak dijalanin. Oke? Karena udah ada mindset gini, karena simple, karena gampang, masa sih? Palingan juga nggak ada efeknya, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ya, mendengarkan reading ini artinya sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa kamu tidak memperumit kehidupanmu, tapi kamu juga tidak ngegampangin jika ada orang yang memberitahu sesuatu yang memang perlu untuk kamu lakukan saat ini. Ketika kamu menanyakan tentang ketidaknyamanan yang sedang kamu jalani dalam kehidupanmu. Kemudian kalau ada yang sedang dalam proses healing kemudian merasa gini, Kak, kayaknya udah lama banget aku healing, tapi kenapa ya prosesnya kok lama banget? Ya, it is. Namanya saja healing, kamu menyembuhkan. Dan sesungguhnya healing itu gak selalu ketika orang patah hati. Bahkan orang yang masih menyimpan luka lama itu bisa jadi karena kekecewaan, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu. Even bahkan kamu yang hobi mengeluhkan sesuatu, ya, kamu punya kecenderungan untuk berada dalam sebuah situasi di mana kamu terjebak di dalamnya. Itu pun kamu butuh healing. Karena kadang-kadang akar dari stucknya kamu dengan kehidupanmu, ketika kamu ngerasa hidupmu gak bergerak, itu ada sesuatu dalam dirimu ya. Sebuah akar, sebuah sebab yang harus dicari tahu apa itu, kemudian disembuhkan. Banyak cara sesungguhnya. Tapi kenapa menjawab pertanyaan beberapa yang seperti ada ketidaksabaran di sini. Kayaknya udah healing, tapi kok kayaknya aku masih nemuin orang yang salah ya. Polanya masih kayak gitu lagi. Jadi kok lama banget sih? Kenapa ya? Bisa nggak sih sebetulnya? Bisa ya. Tapi proses healing itu memang relatif lama. Agar apa? Agar pada akhirnya kamu ini punya ruang dan waktu. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dari persoalan yang ada. Kalau proses healing secepat kilat, seperti kamu nggak ada waktu untuk merefleksikan ya apa yang terjadi, kemudian apa yang salah dari kamu, apa yang perlu dibenahi dari situasi ini dan lain sebagainya. Ya, the tower here. Karena memang banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupanmu ketika kamu ditegur semesta atas ketidaksadaranmu, kurang mawas diri. Tidak mau mengambil pelajaran hidup sehingga tower moment terjadi lagi dalam kehidupanmu. Dalam kasus beberapa klienku, ya, sesungguhnya sebagian besar persoalan itu datang dari dalam diri. Ya, sehingga ini bukan tentang situasinya, ini bukan tentang orangnya yang kamu dealing dengan siapa. Sebagian besar klienku. Sehingga aku akan selalu menekankan tentang bagaimana untuk memunculkan potensi dalam diri. Sehingga, kalaupun kamu sudah terlepas dari situasi di mana kamu gak nyaman saat ini, kemudian kamu ada di sebuah situasi yang baru, tempat baru, kamu harus dealing dengan orang baru, pondasinya tuh udah kuat. Karena apa? Karena yang dibenerin itu sesuatu yang ada dalam dirimu. Yang dikuatkan itu yang ada dalam dirimu. Bukan merubah situasi atau kondisinya. Situasi atau kondisinya tetap ada. Ya, berubahnya adalah secara vibrasi mungkin. Karena kamu memberikan vibrasi yang berbeda terhadap orang-orang ini. Tentang bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu merasa, bagaimana kamu berpikir. Yang kemudian orang-orang pun akan merasa ada yang berbeda. Dan akhirnya mereka bereaksi berbeda terhadap apa yang kamu ekspresikan.
Tapi satu hal, kalaupun situasinya nggak berubah, satu-satunya adalah, misal ya, kita buat permisalan, situasinya nggak berubah, orang-orang yang mengecewakan itu tetap ada, situasinya tetap toksik. Tapi, kalaupun mereka tetap eksis, ada di situ, itu tidak akan berefek banyak, berefek besar terhadap dirimu. Itulah kenapa disebut sebagai healing. Healing itu bukan tentang menghilangkan persoalan lama yang sudah kamu jalani. Tiba-tiba lenyap, kemudian kamu amnesia gitu. Enggak, oke? Karena ini adalah tentang bagaimana kamu memunculkan kekuatan di dalam dirimu. Sehingga ada situasi apapun, gempur sana, gempur sini, di luar dirimu, nggak akan ngefek. Karena dalam dirimu tuh kamu punya sebuah dunia yang kuat, yang kamu kontrol, ya, dan kamu punya kendali penuh atas itu. Kamu nggak membiarkan situasinya menggoyahkan kamu. That's the point, my dear. Okay? Banyak orang ingin pindah dari satu keadaan ke keadaan lain untuk bisa katanya lebih bahagia. Kamu salah satunya, ya. Kamu merasa bahwa aku nih perlu nih kayaknya, karena di sini nih kayaknya udah terlalu banyak tower moment. Kayaknya di sini udah terlalu banyak ngecewain, terlalu banyak sakit hati. Tapi semoga ini terlintas dalam pikiranmu. Coba ya. Kalau sekarang saja kamu masih belum bisa untuk menemukan kebahagiaan di keadaan kamu kemungkinan besar juga akan susah untuk menemukan kebahagiaan di keadaan kamu yang baru, yang ingin kamu create. Semua itu bermula dari saat ini, detik ini. Perhatikan ya, kalau sekarang aja masih sulit bagi kamu untuk bahagia, potensi besarnya adalah di tempat baru, di situasi baru yang kamu merasa di sana itu ada kebahagiaan untukmu, ini bisa jadi ya, kamu justru akan susah untuk bahagia. Karena apa? Karena dirimu sendiri belum bisa bahagia dengan kondisimu yang sekarang. Itulah kenapa setiap orang yang datang padaku, aku akan fokus dengan ini bukan tentang tempat baru yang akan membahagiakanmu, bahwa potensi keberkahan di tempat baru itu ada pasti, ya. Bahkan di tempat lama ini pun ada. Cuma masalahnya kamu nggak melihat karena situasinya sudah terlanjur toksik bagimu dan energi negatifnya sudah terlalu lama ada di situ. Sebelum seseorang memutuskan Kak pindah atau enggak dan lain sebagainya ya, aku akan memastikan bahwa ya siapapun yang membagikan energi kepadaku, kamu harus bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Oke? Sebelum berpindah ke tempat baru. Jadi dengan situasi ini, dengan strugglingnya, ketemu orang-orang yang energinya negatif, ketemu kerjaan yang bos yang sukanya nekan terus, kemudian ketemu klien yang banyak permintaan, ketemu orang-orang yang kayaknya cuma datang kalau mau manfaatin atau minta tolong, belum sampai rumah dinyinyirin tetangga kanan kiri, bokap nyokap, keluarga saudara dan lain sebagainya macam-macam. It's nothing. Oke, semua itu nggak ada apa-apanya ketika kamu bisa bahagia dalam diri kamu sendiri. Oke? Karena memang kebahagiaan itu nggak bergantung sama keadaan. Kamu harus bisa menemukan kebahagiaan itu. Itu rumus kehidupan. Oke? Itu rumus kehidupan. Jadi temukan bahagiamu. Kenapa banyak orang yang pada akhirnya untuk beberapa yang berumah tangga, yang pada akhirnya bisa langgeng, bisa awet ketika masing-masing dari individu dalam pasangan itu mereka bisa menemukan kebahagiaannya masing-masing. Mungkin caranya untuk beberapa pasangan bisa mereka melakukannya bersama-sama, tapi beberapa ada yang memang punya hobi yang berbeda, nggak selalu cocok. Akhirnya mereka menemukan bahagianya masing-masing dengan hobinya, sehingga keadaannya seperti apapun kayak nggak membuat mereka terlalu banyak stres. Bahwa pikiran itu akan selalu ada, bahwa kok begini, kok begitu, itu akan selalu ada. Tapi itu tidak mendominasi apa yang ada di dalam hati dan juga pikiranmu. Oke? Lalu konsep tentang bahwa kamu ini bukan korban, ya. Bukan lagi waktunya untuk menyalahkan apakah lingkunganmu atau siapapun deh. Yang ada dalam kehidupanmu, apakah orang tua, apakah pasangan dan lain sebagainya, atas apa yang terjadi sama kamu. Kamu memilih sesuatu, kamu memutuskan sesuatu yang membawa kamu ke dalam situasi ini, sehingga kamu, ini adalah tanggung jawab penuh
yang akan aku ambil karena ini adalah hasil dari keputusan-keputusan dalam hidupku. Aku nggak akan mengeluhkan ini, aku akan fokus pada solusinya. Perhatikan ya. Dan jangan cuma berpikir positif karena ada yang lebih manjur, ada yang lebih nampol daripada berpikir positif ya. Apa? Positive feeling, perasaan positif, bawa perasaan positif itu. Karena biasanya ya cuman positive thinking doang tanpa positive feeling, it's nothing. Kamu gak akan memanifestasi apapun hanya dengan berpikir secara positif karena vibrasinya juga harus positif. Karena ujung dari menyembuhkan diri sendiri ini adalah keberkahan ya. Menyembuhkan diri itu nggak selalu kamu tuh harus sakit banget gitu, enggak. Even kamu ngerasa sedang nggak nyaman dengan kondisimu saat ini pun, artinya kamu sedang butuh untuk menyembuhkan dirimu, butuh lebih banyak berbincang dengan diri sendiri, temukan keheningan, banyak berbicara dengan diri. Karena saat diri dan batin kamu sembuh, sesungguhnya duniamu ini juga akan sembuh. Akhirnya kamu akan menarik orang-orang yang memang satu vibrasi denganmu. Karena kamu vibrasinya positif, kamu akan ketemu dengan orang yang vibrasinya positif, kamu akan nyaman dengan situasi itu, dan lain sebagainya. Kak, kemudian muncul pertanyaan lagi, Kak, ketika kita itu sulit untuk tenang, ketika kita itu sulit untuk, ya intinya mindfulness dengan kehidupan kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kan saat itu situasinya kacau, pikirannya lagi kalut, dan lain sebagainya. Ini aku share tentang pengalaman pribadiku ya, bahwa yang paling penting untuk bisa kamu lakukan ketika kondisinya sedang acak-adut kayak amburadul, apa deh, terserah kamu mau menamainya apa. Konsepnya adalah pikiran dan perasaan kamu, pikiran dan perasaan kita ini terhubung dengan nafas kita, betul atau enggak ya? Ketika kamu marah, perhatikan nafasnya gimana. Kita terengah-engah, oke? Karena kita emosinya tinggi, ada amarah di situ. Ketika panik, khawatir, ketika kita lagi insecure, oke? Ada kecemasan berlebih di sana, biasanya nafasnya cenderung cepat. Dan salah satu cara untuk meredakan itu adalah dengan, ini satu-satunya cara, lambatkan nafasnya. Lambatkan nafas artinya apa? Fokus pada nafas, udara yang masuk dan keluar dari hidung. Dengan begitu kamu akan teralihkan tuh. Kamu kan gak bisa marah-marah dengan nafas pelan. Mau gak mau kan jadi harus calming down, cooling down. Itu yang biasa aku lakukan. Dan kamu juga bisa melakukannya. Jadi ini sebetulnya banyak juga tips healing untuk kamu ya. Karena memang nggak semua orang menghadapi situasi yang sama. Tapi aku yakin bahwa setiap dari kamu dalam ketidaknyamanan ini banyak marahnya, banyak insecure-nya, khawatir, takut tentang banyak hal. Kamu tuh akan bahagia banget kalau seandainya kamu tahu dan paham ya, kenapa misalnya doamu saat ini belum dikabulkan atau nggak dikabulkan. Kamu ini akan bahagia. Ini sense yang aku dapatkan dari Spirit Guide ya. Ketika kamu tahu alasan dari keinginanmu nggak tercapai atau belum tercapai saat ini. Dan apapun atau siapapun, dari apapun atau siapapun kamu dipisahkan, sesungguhnya behind the scene-nya adalah kamu sedang dituntun kepada sebuah situasi atau kondisi yang akan lebih membahagiakanmu dibandingkan kamu ngotot dengan bersama-sama dengan situasi dan juga orang tertentu yang kamu minta dalam doamu. Jadi jangan langsung negative thinking ya, terutama kepada rencana-rencana Tuhan, rencana-rencana semesta ini. Karena penting bagi kamu untuk tahu, kamu ini tahu ya, penolakan itu sangat tidak enak. Siapapun dari kita, ketika kita menerima penolakan itu sesuatu yang membuat kita gak nyaman. Ditolak, diabaikan, perasaan-perasaan ditolak semacam itu selalu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap orang untuk berdamai dengan situasi itu. Super duper gak enak. Jadi sekurang atau seenggak enak apapun, kamu juga lebih baik dan lebih bijaksana agar jangan sampai menolak dirimu dan hidupmu sendiri. Kirain mau ngomong apa kak gitu. Iya.
Karena kamu tahu ya rasanya ditolak itu gimana. Atau kalau nggak ditolak, lebih tepatnya diabaikan. Rasanya nggak digubris, rasanya nggak diperhatikan, nggak jadi prioritas, itu gimana. Jadi ketika kamu melihat dirimu, kamu melihat hidupmu ya, seenggak enak apapun, setidak nyaman apapun, tolong, please ya, jangan menolak dirimu dan hidupmu. Terima dengan rasa syukur. Ingat, rasa syukur itu akan menambah keberkahanmu. Satu hal lagi ya, ini tentang the devil di sini. Ada energi gini. Ketika kamu mengalami rasa sakit, kamu mengalami rasa kecewa, kamu marah ya. Dan sakit ini kan banyak, bisa sakit fisik atau sakit emosi. Sesungguhnya gerbang pikiran bawah sadar saat itu terbuka. Seketika saat itu ketika kamu tersakiti, baik secara fisik maupun emosi. Sehingga ketika gerbang bawah sadar terbuka, hal paling penting untuk kamu lakukan adalah bukan ngata-ngatain orang yang nyakitin, bukan. Karena itu sama aja ngeracunin diri sendiri, tapi kamu berharap orang lain yang mati. Enggak ya, kamu gak perlu ngata-ngatain, gak ada gunanya juga buat kamu. Justru malah akan ngeracunin diri kamu. Maka ketika kamu tahu kamu tersakiti nih, kamu sakit entah secara fisik atau emosi, ketika gerbang bawah sadar terbuka, langsung panjatkan doa, oke? Katakan hal-hal baik saja, pikirkan dan rasakan sesuatu dengan baik di momen itu, saat itu juga. Kalau kamu mau berdoa atau berkata-kata yang baik, yang kamu impikan, yang kamu cita-citakan, itu bisa terwujud untukmu. Karena mudah sekali, lagi terbuka. Sama, kalau kamu juga berkata-kata buruk atau kamu berdoa sesuatu yang buruk, itu juga bisa terwujud untukmu. Jadi, pilihlah dengan bijak, ya. Mindset tentang konsep yang pertama tadi yang mengatakan kita kalau lagi tersakiti itu kita doanya diijabah loh, hati-hati loh, doanya kita dikabulkan orang-orang yang tersakiti. Lebih tepatnya betul doanya dikabulkan, tapi jangan terus ngedoain orang yang nyakitin. Itu nggak guna, ngapain? Nggak guna, nggak ada untungnya buat kamu. Maka ketika itu terjadi, sesungguhnya ini secara ilmu ya, bahwa sebetulnya gerbang bawah sadarnya terbuka, sehingga apapun yang kamu ucapkan saat itu, ucapan kan doa, apapun yang kamu doakan saat itu, hal-hal baik yang kamu inginkan, itu akan termanifestasi ke dalam kehidupan kamu, karena itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Itu dia, banyak orang yang nggak tahu ini ya, tapi sebetulnya banyak loh kalimat-kalimat orang zaman dulu itu yang sebetulnya nyata ya, tapi harus digali. Jadi artinya kalau orang kan taunya hati-hati loh, doa orang yang tersakiti itu manjur loh, didengar loh, dan lain sebagainya. Iya betul, tapi makanya jadilah bijak untuk menggunakannya berdoa yang baik-baik untuk diri sendiri. Gak usah nyumpahin orang, gak usah. Karena gak ada gunanya juga untuk kehidupan kamu. Lebih baik itu kan momen yang seketika. Sehingga kalau seketika ya ingat aja diri sendiri, nggak usah ingat orang yang nyakitin. Ingat aja diri sendiri, apa yang mau kamu bangkitkan dari keterpurukan ini, dari rasa sakit yang mungkin disebabkan oleh orang yang menyakiti kamu atau situasinya yang membuat kamu harus mempelajari sebuah ujian dalam kehidupanmu. Oke, semangat. Let's see, okay, this is Oracle card. Kenapa aku menggunakan ini? Karena Oracle card ini masih lekat dengan bulan baru ya. Bulan baru itu biasanya langit kosong ya, nggak terlihat bulan di sana, nggak terlihat ada, ya biasanya kalaupun ada bintang itu sedikit aja. Look at that, pleasure dan peace ya. Wow. Ada pleasure di sini dan ada peace di sini. 1828 bagiku ya. Belakangnya sama-sama 8 yang artinya manifestasi. Belakangnya sama-sama 8 yang akhirnya infinity. Ingat, energi yang kamu pancarkan adalah energi yang kembali kepadamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu akan kembali kepadamu. Ya, bisa dalam jumlah yang lebih besar, bisa dalam perasaan yang lebih intens. Makanya hati-hati dengan itu, bijaklah dengan itu. Tapi 1 kemudian menjadi 2. Ini adalah naik kelas, my dear. Jawaban dari salah satu pertanyaan kamu, kenapa ya ketidaknyamanan ini kok masih ada dalam kehidupanku? Karena kamu harus naik kelas. Dan kamu akan naik kelas, kamu akan lulus
Lihat, 18 dan 28. Sama-sama 8, manifestasi. Pleasure di sini seperti sesuatu yang sifatnya material dan duniawi yang aku merasa, tapi kemudian aku merasa bahwa ketika kamu naik kelas, itu sudah mengikuti. Jadi materi yang kamu dapatkan itu sudah kamu dapatkan, tinggal kemudian apalagi ya yang belum ya. Dan di kelas yang ini adalah tentang spiritual. Ini tentang bagaimana kamu menemukan kedamaianmu. Kedamaianmu itu ketika apa? Biasanya ketika seseorang bisa melakukan misi jiwa dan juga tujuan hidupnya untuk banyak hal. Dan biasanya untuk nolong orang, itu yang bisa membuat ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Beautiful. Oh wow. Satu hal juga yang aku dapatkan dari energi ini ya. Energi kedamaian di sini. Ini mengingatkanku tentang apa yang mendorongmu, apa yang memotivasimu untuk segera pergi dari situasi yang tidak nyaman ini, ya. Meskipun ya rasa-rasanya mungkin sekilas sama, seperti nggak ada bedanya, tapi sebetulnya beda banget ketika kamu ingin melepaskan emosi negatif, menyembuhkan luka, ya apapun versinya, ingin mendapatkan, ingin pergi dari sebuah ketidaknyamanan. Dorongannya apa? Apakah dorongannya karena rasa nggak suka sehingga kamu ingin menyingkirkan situasi nggak nyaman ini, atau kamu memang ingin melepas situasi ini, kamu memang ingin sembuh karena ada sebuah dorongan besar, yaitu dorongan mencintai dirimu sendiri. Bedakan, ini sesuatu yang sangat berbeda tapi kadang-kadang tidak benar-benar disadari. Jika kamu masih ada di sebuah momen bahwa kamu ingin menyembuhkan luka batin dari rasa kecewa, dari rasa sedih, dari dendam, dari sakit hati dan lain sebagainya, itu karena memang kamu gak suka sama perasaan itu, sehingga kamu ingin meninggalkan perasaan itu di belakang. Atau kamu tahu bahwa kamu mau sembuh, kamu mau bahagia, kamu mau mendapatkan ketenangan itu karena memang itu bagian dari diri kamu yang mau mencintai dirimu sendiri. Secara tujuan beda, secara prosesnya pun akan beda, ya. Biasanya yang kedua ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan biasanya akan lebih lancar dalam sebuah proses healing. Oke, dan ketika aku menyampaikan ini seperti di luar sana sedikit berisik, that's fine. Itu adalah sebuah pertanda bahwa ada banyak hal yang seringkali mendistraksi pikiran kamu, mendistraksi perasaan kamu, ya. Mungkin kamu merasa bahwa aku mau healing nih, aku mau sembuh nih, aku pengen move on, ya. Tapi pastikan bahwa dorongan untuk kamu move on itu adalah dorongan kamu peduli dan mencintai dirimu, bukan dorongan ada kebencian di sana, ketidaknyamanan ini. Jadi energinya kan energi negatif jatuhnya, karena kamu mengeluhkan sesuatu yang kamu miliki, ya, sesuatu yang ada dalam dirimu, dan sesuatu yang seharusnya kamu terima sebagai bagian dari dirimu yang sedang dalam proses belajar. Untuk beberapa di antara kamu yang sekarang ini masih fokus pada healing dari rasa sakit hati, aku merasa bahwa satu hal yang harus kamu pahami, ketika kamu diberi jalan untuk bertemu, kemudian kamu nyaman berinteraksi dengan seseorang, kamu nyaman berhubungan dengan seseorang, maka sesungguhnya terlepas dari, ya, apakah seseorang ini baik maupun tidak baik, maupun kurang baik, ya, itu adalah sebuah tanda bahwa siapapun dia, ketika kamu berhadapan dengannya, kamu berurusan dengannya, kamu menghadapi dia, dan kamu merasa nyaman dengan dia, dia ini satu frekuensi denganmu. Saat itu, pada saat itu, oke? Dia satu frekuensi denganmu, sehingga kenapa kamu bisa dealing lama dengan orang ini, ya, karena kalian satu frekuensi. Biasanya kalau orang nggak satu frekuensi, kalian nggak akan ada sebuah hal yang membuat kalian nyaman satu sama lain, yaitu frekuensi itu tadi. Untuk beberapa kasus tentu saja spesifik, ya, tapi aku akan membahasakannya secara general. Dan mereka ini, lihatlah mereka ini agar tidak ada dendam dalam hatimu, sebagai alat dari Tuhan, sebagai petugas dari Tuhan yang ingin menunjukkan kepadamu kualitas yang ada dalam dirimu. Oke. Ketidaknyamanan, ketidaktenangan kehidupanmu ini karena pikiranmu belum damai, ya.
Aku merasa beberapa selalu melompat ke masa depan, beberapa melompat ke masa lalu. That's fine. Itu bagian dari proses dan kenapa aku ada di sini. Okay? Self love, my dear. Ini yang aku sampaikan, ya. Penting bagi kamu untuk mencintai dirimu, okay? Penting bagi kamu untuk memperhatikan dirimu. Karena pikiran yang belum damai, ini selalu lompat-lompat seperti yang aku sampaikan tadi. Kadang lompatnya ke masa lalu, kadang lompatnya ke masa depan. Dari masa lalu ini biasanya jadi penyesalan dan juga dendam. Kalau yang lompat ke masa depan, ini biasanya menjadi sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan. Nah, salah satu cara pikiran yang damai itu adalah selalu ingat bahwa satu-satunya yang nyata dalam kehidupan kita adalah saat ini. Ketika kamu tahu itu satu-satunya hal yang nyata saat ini, detik ini, maka mulailah segera menikmati, ya. Nggak usah lompat-lompat ke masa depan atau ke masa lalu. Kalau lompat ke masa lalu, jatuhnya kamu jadi dendam, jatuhnya jadi menyesal. Kalau terlalu banyak sering lompat mikirin masa depan, ya kamu hidup tapi hidup sekarang nih lagi dengerin Terotenia, tapi pikiran kamu kemana-mana tuh. Di depan ada apa ya? Jangan-jangan aku gagal lagi. Jangan-jangan aku nanti nggak bisa dapat kerjaan ini. Nanti gimana ya kalau aku nggak bisa sama si X, sama si B, C, D, E gitu. Okay? Kekhawatiran dan ketakutan tentang masa depan. Sesungguhnya itu hanya ada dalam pikiranmu. Itu bukan kenyataan. Jadi bedakan itu. Karena perasaan ini lebih powerful daripada pikiran, maka yang biasanya lebih banyak terwujud adalah apa yang kamu rasakan daripada apa yang kamu pikirkan. Sehingga sekarang, kalau bisa, pikirkan yang baik, tapi juga merasakan yang baik. Okay? Jangan hanya memikirkan yang baik, tapi perasaannya meragukan. Sering kan kita bilang, ayo, pasti bisa. Itu pikiran kamu yang bilang. Lalu kemudian, beberapa detik kemudian, hati kamu bilang, apa bener ya aku bisa ya? Yakin gak ya? Masa sih aku bisa? Sih? Dan biasanya yang ketarik dalam kehidupanmu yang mana? Yang kedua, yang perasaanmu sampaikan. Maka hati-hati dengan merasa. Dibiasakan, konsisten untuk bisa merasa dengan positif. Begini, kenapa ya kak masih sering galau? Kenapa ya kak masih belum bisa dapatkan ketenangan? Belum bisa untuk nge-overthinking dan overanalyzing? Hukumnya begini, mind, body, spirit, okay, itu kan synchronicity-nya ada, ya. Jadi selaras seharusnya. Let's see, this one. Protection, ini salah satu cara untuk memproteksi diri kamu, ya. Dari apa? Dari overthinking, dari overanalyzing, dari pikiran-pikiran galau yang nggak penting, yang seharusnya nggak ada. Prinsip dasarnya begini. Karena mind, body, spirit, ya, pikiran, hati, dan tubuh itu selaras, ya. Jadi ada synchronicity, ada konektivitas di antara ketiga hal tersebut. Sehingga perhatikan, ketika tubuhmu bergerak, pikiranmu cenderung diam. Dan sebaliknya, ketika tubuhmu diam, pikiranmu cenderung bergerak kemana-mana, liar, berpetualang, gak jelas. Makanya kenapa banyak orang galau itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur kita anteng, ya. Kita gak melakukan aktivitas fisik yang membuat kita gak sempet mikirin hal-hal yang negatif. Okay? Jadi kalau kamu mau sedikit banyak menghilangkan pikiran-pikiran negatif, insecure, kekhawatiran gak penting, ketakutan, banyak aktivitas. Olahraga itu sangat bagus. Okay? Banyakin aktivitas yang produktif. Jangan kebanyakan diem dan ngelamun. Jangan kebanyakan meratapi keadaan. Tapi taking action. Do it something. Lakukan sesuatu untuk kehidupanmu. Ya, beautiful, my dear. Wow. Ada banyak hal yang mudah-mudahan bisa berguna untukmu karena aku yakin, okay? Keberkahan itu untukmu, ya. Untuk kamu yang merasa sedang putus harapan, seperti kamu nggak ada, kamu hopeless, kamu seperti merasa nggak ada harapan. Look at that, kamu punya the star di sini. Aku akan buka tabir ini agar kamu bisa melihatnya. Dan ini adalah salah satu tanda dari semesta bahwa kamu nggak boleh patah arang, okay? Simpan terus harapan itu, ya, dan harapan itu akan terwujud untukmu, ya. Look at this.
ada sinar di sini. The Tower moment ini memperkuat kamu, ya. Ini yang membuat kamu setangguh sekarang. Jadi banggalah dan berterima kasihlah pada dirimu dan your higher self. The Magician, ini adalah kemampuanmu. Kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan. Dan kamu sudah melakukan shadow work, ya. Dengan kekhawatiran, dengan ketakutanmu, kau berusaha untuk melepaskan itu. Overthinking, overanalyzing, kemelekatanmu kepada sesuatu, ketergantunganmu terhadap sesuatu di luar dirimu, sebuah kondisi di luar dirimu, kamu berusaha untuk melepaskan diri sehingga kayak ya udah gitu, chaosnya di luar dirimu aja, dalam dirimu tetap tenang, kalem, slow. Okay? Ya, dan itu adalah pesan yang ingin disampaikan untukmu. Semoga ini bermanfaat, ya. Banyak hal yang akan kamu jelang di depan sana. Bawa energi baru dari bulan baru ini. Bawa semangat itu, optimisme itu, dan teruslah, ya, merasa secara positif. Bawalah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Pastikan kamu ada untuk dirimu ketika dirimu membutuhkan dirimu. Jangan abaikan. Kamu udah tahu kalau diabaikan tuh gak enak rasanya, ya kan? Jangan abaikan dirimu ketika jiwamu memanggilmu. My dear, ketidaknyamanan ini akan berakhir segera setelah kamu melakukan apa yang sudah disampaikan di sini. Akan segera berakhir dan akan menemukan titik di mana kamu mendapatkan segala yang kamu harapkan, apa yang kamu panjatkan. Doa-doa yang selama ini seperti masih belum termanifestasi atau terwujud dalam kehidupanmu. Oh ya, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, Lebaran, mohon maaf lahir dan batin jika selama kurang lebih sejak Perutenia ada, artinya sudah sekitar 6 bulan, oke? Ya, sudah sekitar 6 bulan aku bersama-sama dengan kalian. Jika ada kata-kataku yang sempat menyinggung atau yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tidak sengaja, itu pasti karena tidak ada kesengajaan dalam kamusku untuk melukai seseorang, siapapun di sini, apalagi keluarga jiwaku. Jadi mudah-mudahan pintu maaf itu dibuka lebar untukku, dan sama-sama kok kalau seandainya ada sesuatu yang kurang pas di hatiku, aku membuka seluas-luasnya pintu maaf untuk kalian semua. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Semoga kita tetap bisa menjadi keluarga jiwa yang saling menguatkan untuk menghadapi indahnya kehidupan ini dengan segala pahit manisnya, manis-manisnya, dengan segala kejutan-kejutannya. Tapi ketahuilah, ya, kamu akan menemukan ketenangan dan kedamaian itu setelah kamu melewati begitu banyak situasi yang menempamu menjadi sosok yang kuat seperti sekarang. Keluarga jiwaku, I'm so proud of you. Kamu sampai di titik ini dan mudah-mudahan aku bisa terus berada di sini untuk sharing tentang apa yang bisa aku bagikan kepada kalian, menyampaikan pesan-pesan dari semesta dan spirit guide kepada siapapun yang perlu mendengarnya. Karena ada begitu banyak keterbatasan dalam dirimu yang mungkin membuat kamu tidak bisa mengaksesnya. Ada begitu banyak hal yang sudah kamu lalui dalam kehidupan yang membuat kamu tidak benar-benar selalu bisa fokus untuk masuk ke dalam dirimu. So, take care, ya. Ketahuilah bahwa kamu berharga dan kamu pantas bahagia. Maka bahagialah saat ini. Satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini, detik ini. Jadi jangan hidup di masa lalu, apalagi hidup terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan. Kamu cuma perlu bersyukur atas apa yang kamu punya sekarang. Dan ketahuilah, semesta akan menambahnya ketika kamu semakin mensyukuri setiap apa yang kamu miliki. Dan kamu menciptakan keajaiban-keajaiban kecil dengan kebaikan-kebaikan yang kamu tebarkan di sekelilingmu. I'll see you in the next video, guys. I love you.